Tahun 2019 di pinggiran kota Surabaya, Jawa Timur, suasana panas lembab khas musim kemarau terasa menekan. Sungai berantas mengalir tenang membawa lumpur dan kisah kehidupan warganya. Namun di balik aliran air yang damai sebuah rahasia kelam menunggu untuk terungkap. Di sebuah tempat pembuangan sampah liar di tepi sungai hidup seorang pria bernama Pak Slamet, 52 tahun. Ia seorang pemulung sederhana, tubuh kurus, kulit legam terbakar matahari. Sehari-hari Slamet berkeliling dengan sepeda ontelnya yang tua menggais rezeki dari botol plastik, besi tua atau apapun yang bisa dijual kiloan. Hidup sendirian membuat dirinya punya naluri tajam terhadap hal-hal aneh. Sore hari tanggal 14 Mei 2019, matahari condong ke barat memancarkan cahaya kemasan lela. Pelu membasahi kaos lusuh Slamet ketika ia sibuk menggaruk tumpukan sampah. Namun matanya tiba-tiba berhenti pada sesuatu yang tidak biasa. 6 balok semen berbentuk persegi panjang tertata akak di antara semak liar dan sisa-sisa sampah. Balok-balok itu tampak asing. Permukaannya kasar seperti dicetak tergesa-gesa. Salah satunya retak di sisi. Dengan rasa penasaran bercampur was-was, Slamet jongkok mengintip ke dalam celah retakan. Seketika bau busuk menusuk hidung, bau yang berbeda dari sampah biasa. Bau anjir menyengat membuat kepala pening. Slamet terhuyung hampir jatuh. Dari celah itu ia melihat sesuatu berwarna pucat kemerahan seperti potongan daging. Tubuhnya merinding. Tangannya gemetar hingga batang besi yang ia pegang terlepas jatuh beradu dengan batu menimbulkan suara nyaring. Jantung Slamet berdegup kencang. Ia tahu ini bukan sekadar sampah. Dengan rasa panik ia tinggalkan sepedanya dan berlari sekuat tenaga menuju pos polisi terdekat. Napas tersenggal, kata-katanya berantakan mencoba menjelaskan apa yang baru saja ia temukan. Tak lama kemudian aparat dari Polsek Wonokromo datang. Mereka segera memasang garis polisi kuning menutup area pembuangan sampah itu. Laporan diteruskan ke Polrestabes Surabaya dan malam itu juga tim dari Satreskrim dipimpin oleh Ibtu Andi Prasetyo, 37 tahun, tiba di lokasi. Andi dikenal tegas, disiplin dan berpengalaman dalam menangani kasus kriminal berat. Namun kali ini ia merasakan beban berbeda. 6 balok semen di hadapannya seolah menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada sekadar kasus kriminal biasa. Dengan hati-hati tim forensik memulai pemeriksaan. Palu godam pertama menghantam salah satu balok semen. Berak suara keras menggema, retakan melebar dan dari dalamnya tercium bau busuk yang lebih menyiksa. Lapisan semen terbelah memperlihatkan sesuatu yang membuat semua orang di lokasi terdiam ngeri. Potongan tubuh manusia sudah membengkak membusuk mengkul dari dalam balok. Seorang polisi muda menutup mulutnya menahan rasa mual. Sementara itu suara lalat berdengung semakin ramai. Satu persatu balok dipeka. Adegan yang terbuka membuat bulu kuduk berdiri, potongan tangan, kaki dan bagian tubuh lain disusun akak terjebak dalam beton dingin. Total 6 balok berisi potongan tubuh yang diduga milik 2 orang berbeda. Langit senja di atas Surabaya memerah gelap seakan ikut berkabung. Ibtu Andi berdiri terpaku, rokok di tangannya padam tanpa ia sadari. Hatinya berat. Ia tahu malam itu adalah awal dari penyelidikan panjang yang akan menguji seluruh tim. Siapa mereka, mengapa harus disembunyikan dengan cara seperti ini, dan siapa yang tega melakukannya, pikir Andi. Matanya menatap tajam ke arah balok-balok yang kini menjadi saksi bisu sebuah tragedi. Pagi hari tanggal 15 Mei 2019, udara Surabaya terasa sangat penggap. Matahari sudah tinggi sejak pukul 8, sinarnya menyengat dan bercampur dengan bau anjir yang masih menyelimuti lokasi kejadian. Garis polisi berwarna kuning masih membentang membatasi area yang kini berubah menjadi pusat perhatian. Tim forensik tidak berhenti bekerja sejak malam sebelumnya. Wajah-wajah mereka terlihat letih, namun tangan tetap bergerak tanpa ragu. Di antara mereka ada seorang perempuan berusia awal 40, Dr. Ratna Sari, dokter forensik yang dikenal teliti dan penuh ketegasan. Wajahnya tampak tenang meskipun di balik mata yang lelah itu tersimpan rasa ngeri akan apa yang ia saksikan. Tangannya yang cekatan menulis setiap catatan hasil pemeriksaan di buku kecilnya. Pak Andi, panggil Ratna dengan suara pelan kepada Ibtu Andi Prasetyo, perwira yang sejak semalam berdiri mengawasi jalannya olah tkp. Kami sudah mendapatkan hasil awal. Andi berjalan mendekat, wajahnya serius. Ia tahu setiap detail dari laporan forensik bisa menjadi kunci untuk membuka misteri ini. Ratna mulai menjelaskan dengan nada hati-hati. Ada 2 korban. Satu perempuan kira-kira berusia 35 tahun, tinggi sekitar 160 cm. Korban kedua seorang laki-laki lebih tua sekitar 55 tahun, tinggi kira-kira 170 cm. Keduanya meninggal akibat kekerasan mekanis. Ia berhenti sebentar menarik napas panjang seolah ingin menenangkan diri. Korban perempuan ini tampaknya dicekik hingga kehabisan napas. Sedangkan korban laki-laki mengalami benturan keras di kepala, kemungkinan besar dengan benda tumpul sebelum akhirnya meninggal. Semua bagian tubuh mereka dipotong-potong setelah kematian.
Berdasarkan tingkat pembusukan jaringan dan aktivitas serangga, perkiraan waktu kematian sekitar 4 hingga 5 bulan yang lalu. Andi mengangguk, pelan wajahnya kaku. Informasi itu berarti kedua korban tewas sekitar akhir Maret atau awal April 2019. Rentang waktu yang cukup panjang bagi pelaku untuk melarikan diri sekaligus cukup lama untuk menghapus sebagian besar jejak penting yang bisa mengarah pada kebenaran. Namun Ratna belum selesai. Ia menambahkan dengan nada yang lebih serius, ada satu hal lagi. Saat kami memindahkan salah satu balok semen, kami menemukan sebuah karung berisi bagian tubuh korban laki-laki. Anehnya kepalanya tidak ada. Sepertinya pelaku dengan sengaja memisahkan bagian itu. Kening Andi berkerut dalam. Kenapa kepala dipisahkan? Apakah ada rasa dendam khusus terhadap korban laki-laki atau justru ini adalah sebuah pesan, pikirnya. Andi melangkah perlahan menggitari area TKP. Tanah di sekitarnya relatif rata, tidak ada berkah darah, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Yang terlihat hanya jejak roda kendaraan dan pijakan sepatu para polisi dari semalam. Ia menarik kesimpulan yang jelas, tempat ini bukanlah lokasi utama pembunuhan. Korban dibunuh di tempat lain, tubuh mereka dipotong-potong lalu dibungkus dalam beton dan akhirnya dibuang di sini. Seorang anggota polisi muda mendekat, wajahnya ragu. Pak, tiap balok semen beratnya sekitar 50-60 kilo. Jika dihitung total lebih dari 300 kilo. Mustahil seorang diri mengangkut semuanya ke sini, apalagi di malam hari. Andi menatap anak buahnya itu cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Benar, pelaku pasti punya tubuh yang sangat kuat atau dia tidak sendirian. Bisa saja ada komplotan. Mereka pasti menggunakan kendaraan. Bisa bekak motor, bisa juga mobil pickup kecil. Ia lalu menatap jauh ke arah Sungai Brantas yang mengalir tenang. Permukaan air tampak berkilau tertimpa cahaya matahari seakan menyembunyikan kegelapan di bawahnya. Pikiran Andi berputar. Pelaku jelas paham medan ini. Dia tahu lokasi ini sepi, jarang dilalui orang. Artinya kemungkinan besar dia tinggal tidak jauh dari sini. Sore harinya setelah rapat darurat di Polrestabes Surabaya, sebuah keputusan besar diambil. Kasus ini diumumkan secara resmi kepada publik. Ciri-ciri korban disiarkan melalui media televisi, surat kabar hingga radio lokal. Polisi juga menjanjikan imbalan uang tunai bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi penting terkait identitas korban maupun pelaku. Kabar tersebut langsung mengguncang kota Surabaya. Di warung kopi, di pasar, bahkan di angkutan umum orang-orang mulai bergunjing. Spekulasi bermunculan, ada yang menyebut ini kasus asmara berujung tragis, ada pula yang menduga ini masalah utang piutang. Tetapi bagi tim penyidik, pengumuman itu bukan untuk memancing gosip, melainkan seperti menebar jaring di lautan gelap. Mereka menunggu satu sinyal kecil yang bisa menuntun arah penyelidikan. 2 hari kemudian sinyal itu akhirnya muncul. Seorang perempuan tua bernama Bumarni, pemilik sebuah rumah kos kecil di kawasan Darmo, datang ke kantor polisi dengan wajah penuh gelisah. Saya membaca berita di koran dan televisi, ukapnya dengan suara gemetar. Sepertinya korban itu mirip dengan penyewa kos saya. Mereka pasangan tinggal di kamar nomor 3. Lelakinya dipanggil Pak Tono, sedangkan perempuannya Bu Lestari. Mereka sudah menghilang sejak akhir April lalu. Mata Andi menatap tajam, tubuhnya sedikit condong ke depan. Ibu masih ingat ciri-ciri mereka, tanyanya cepat. Pak Tono orangnya tinggi besar, sudah agak tua, mungkin usia 50-an. Bu Lestari lebih muda, sekitar 30-an, tubuh sedang. Mereka sering bertengkar soal uang. Pernah saya dengar piring gelas pecah. Awalnya saya kira mereka kabur karena menunggak uang kos. Barang-barang mereka masih ada di kamar. Saya hanya mengunci pintunya menunggu mereka kembali. Detak jantung Andi berdentum lebih cepat. Usia dan waktu hilangnya kedua orang itu sesuai dengan hasil forensik. Ia segera memerintahkan tim untuk bergerak ke rumah kos Bumarni. Kamar nomor 3 ternyata lembab, penuh debu dan dipenuhi sarang laba-laba di sudut-sudut. Pakaian masih tergantung di tali jemuran, piring mangkuk masih tersusun di rak seolah waktu membeku sejak penghuninya menghilang. Saat memeriksa bagian bawah ranjang, salah satu penyidik menemukan sebuah dompet kulit tua. Di dalamnya terdapat KTP atas nama Supriyanto, lahir tahun 1965, asal Lamongan. Ada juga kartu BPJS atas nama Lestari Wulandari, lahir tahun 1985 dengan alamat yang sama. Identitas korban akhirnya terkuak. Mereka bukan pasangan suami istri resmi, melainkan 2 orang yang meninggalkan keluarga masing-masing untuk hidup bersama dalam diam. Dan kini keduanya ditemukan telah menjadi mayat di dalam balok-balok beton. Andi berdiri terpaku menatap KTP di tangannya. Nama Supriyanto dan Lestari kini menjadi kunci awal dari sebuah misteri besar. Tetapi di balik identitas yang terungkap ini, Andi merasakan ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang masih bersembunyi di balik bayangan.
Sebuah pertanyaan menggelayuti benaknya, siapa yang begitu dendam hingga tega mengakhiri hidup mereka dengan cara seperti ini. Identitas korban terungkap. Suprianto dan Lestari Wulandari bukan pasangan yang meninggalkan keluarga untuk hidup bersama. Di Polrestabes Surabaya rapat penyidikan digelar, foto korban dan dokumen ditampilkan. Ibtu Andi Prasetyo menegaskan keduanya hilang sejak akhir April, diperkirakan tewas akhir Maret atau awal April. Tidak ada indikasi bunuh diri jelas, pembunuhan ganda. Tubuh dipotong dibungkus semen rencana matang. Tim dikerahkan ke Lamongan. Istri Sa Suprianto menolak bicara. Tetangga menyebut keluarganya hancur sejak ia pergi dengan Lestari. Di Gresik, kakak Lestari mengaku adiknya keras kepala meninggalkan suami dan anak demi Suprianto. Hubungan keluarga terputus. Saksi baru muncul seorang tetangga kos di Darmo. Ia melihat seorang pemuda datang ke kamar korban setelah mereka menghilang. Pemuda tinggi besar jarang bicara, sempat ribut soal uang kos lalu pergi. Diduga anak kandung Lestari. Data kependudukan menunjukkan Lestari punya anak bernama Bayu Pranoto, 28 tahun. Keluarga mengaku kehilangan kontak sejak April, sama waktunya dengan hilangnya korban. Penyidik kembali memeriksa kamar kos. Ditemukan album foto lama bergambar Lestari bersama anak laki-laki kecil jelas Bayu. Di dompet Suprianto ada foto keluarga kecil Suprianto, Lestari dan Bayu. Rapat malam digelar, foto Suprianto, Lestari dan Bayu ditempel di papan. Andi menyimpulkan Bayu kemungkinan besar pelaku. Motif dendam pada ibu yang meninggalkannya, konflik dengan ayah tiri soal uang. Tubuh Bayu kuat mampu menggalakkan dua korban. Ia pernah bekerja di proyek bangunan tahu kara mencetak balok semen. Kesimpulan, Bayu bukan korban melainkan tersangka utama. Seluruh sumber daya difokuskan untuk melacak dan menangkap Bayu Pranoto. Tim menetapkan Bayu Pranoto sebagai tersangka prioritas. Surat perintah penyelidikan khusus ditandatangani. Ibtu Andi Prasetyo membagi personel menjadi 3 unit pelacakan jejak administratif, operasi lapangan dan analisis forensik layanan publik. Target awal memetakan riwayat kerja, tempat tinggal sementara serta jaringan sosial Bayu dalam 3 bulan terakhir. Unit administratif mengumpulkan data ketenaga kerjaan dari dinas terkait dan mandor proyek bangunan di Surabaya, Gresik. Nama Bayu muncul pada beberapa proyek lepas sebagai pekerja campuran. Keterangan mandor pendiam cenderung defensif reaktif ketika ditagih pinjaman kecil beberapa kali tidak menyelesaikan pekan kerja. Catatan ini mendukung dugaan kemampuan teknis Bayu dalam penggunaan semen dan pembuatan cetakan sederhana. Unit lapangan menyisir Wonokromo, Tandes, Darmo dan koridor kos-kosan pekerja. Pemilik kos yang berada dalam radius 4 km dari TKP dimintai keterangan. 2 saksi menyatakan melihat pria bertubuh tinggi, membawa tas ransel besar dan karung kain datang menanyakan kamar harian tanpa menunjukkan KTP, ciri fisik sesuai. Saksi mengingat aksen Jawa halus, nada bicara rendah, mata menghindari kontak langsung. Tim analisis memeriksa ulang kamar kos Suprianto, Lestari. Papan kayu tipis dengan residu semen kering ditemukan di kolong ranjang bilik sebelah yang pernah ditempati seorang pemuda. Ukuran papan konsisten dengan dimensi balok semen di TKP berantas. Serpih kecil kain bercampur semen di pojok bilik diambil. Uji mikrotrase memperlihatkan kekokohan komposisi mineral dengan sampel balok. Kancing logam yang serupa dengan kancing baju Suprianto ditemukan di sela papan. Kesimpulan, kerja bilik tersebut digunakan sebagai tempat pencetakan. Jejak finansial ditelusuri. Di Gresik, petugas Pegadaian mengonfirmasi transaksi Februari 2019. Satu motor digadaikan atas nama pihak ketiga. Deskripsi fisik mirip Bayu datang tergesa keringat deras, tangan gemetar. Setelah transaksi tidak kembali menebus. Mandor proyek menyebut Bayu beberapa kali meminjam uang makan kemudian menghilang 2 hari. Pola perilaku mengarah pada tekanan finansial yang akut. Publikasi resmi dikeluarkan, identitas dan foto Bayu disebarkan melalui media lokal, radio komunitas dan papan pengumuman terminal. Hotline dibuka 24 jam. Imbalan diumumkan bagi pelapor yang mengarah pada penangkapan. Koordinasi antar satuan dilakukan dengan Polsek setempat dan Intelkam untuk memantau proyek bangunan yang mempekerjakan buruh harian. Laporan pertama masuk dari penjual makanan di Pasar Wonokromo. Ia menyebut seorang pemuda tinggi sering membeli nasi murah menjelang tutup, membawa tas besar, memilih duduk menghadap dinding, selesai makan langsung pergi. Tim melakukan pengamatan tertutup 3 malam. Subjek tidak muncul, namun rekaman CCTV kios menampilkan sosok mirip Bayu pada malam sebelumnya. Arah keluarnya ke gang sempit menuju deretan kos harian. Pemilik salah satu kos mengaku seorang tamu laki-laki menyewa semalam membayar tunai, meminta tidak dicatat di buku tamu dengan alasan menunggu KTP elektronik. Pagi-pagi tamu pergi saat terdengar siaran radio tentang polisi mencari seorang bernama Bayu. Di kamar petugas menemukan selembar koran dengan berita kasus berantas dan sebuah masker kain penuh noda semen. Masker diamankan, residu dianalisis, komposisinya konsisten dengan campuran pada papan bilik sebelumnya.
Tim menyempitkan radius pencarian ke jalur monokromo tandes yang banyak proyek bangunan rumah kontrakan padat dan akses cepat ke terminal bus. Tukang bekak langganan kos menceritakan pernah menggantar pria tinggi berjaket gelap ke kos kecil dekat bengkel las. Saat tim tiba kamar sudah kosong 2 hari. Pemilik kos menyebut tamu itu sensitif terhadap suara sirene dan siaran berita sering menyalakan radio kecil. Analisis perilaku dibentuk target bergerak malam memilih transaksi tunai, durasi tinggal pendek menghindari identitas formal memilih tempat dekat akses kabur. Perkakas kecil ditemukan di tempat sampah bengkel sarung tangan karet sisa kantong semen robek tali rafia. Pemilik bengkel tidak mengenali wajah target namun mengingat seseorang menanyakan pinjaman gerobak bekas. Unit Intel menghubungi pekerja jembatan kecil di tepi Kali Jagir. Seorang buruh menyebut ada pemuda menawarkan diri sebagai kuli angkut pasir semalam meminta bayaran tunai di muka menolak fotokopi KTP. Setelah ditolak ia pergi ke arah utara masuk gang menuju area gudang. Tim menyapu gudang yang ditinggalkan tidak ada orang hanya jejak alas kaki ukuran besar di debu bergerak ke pintu belakang yang tembus ke jalan kecil. Koordinasi dengan pengelola terminal Joyoboyo menghasilkan data pedagang asongan yang mengenali foto Bayu. Mereka melihat pria serupa membeli tiket bus antar kota sekali tetapi membatalkan dan keluar lagi saat melihat 2 polisi berseragam patroli. Pola kewaspadaan tinggi terkonfirmasi. Andi menambah tim plainclothes di jalur terminal Kosmura. Jejak digital minimal namun sebuah ponsel bekas yang dijual cepat di konter pinggir jalan terhubung ke nomor prabayar yang sempat menghubungi toko bahan bangunan menanyakan harga semen dan papan multiplex. Nomor sudah tidak aktif. Pemilik konter mengingat penjual berbau keringat tajam bicara hemat menekan nada ketika ditanya nama. Rapat evaluasi menyetujui strategi tekanan lingkar luar mendatangi titik air bersih umum, dapur umum pekerja dan warung kopi buruh pada jam rawan. Daftar pertanyaan standar disusun singkat tanpa menyebut nama target guna menghindari kepanikan. Brosur bantuan kerja dibuat sebagai umpan agar target mendekat saluran resmi yang sudah dipantau. Malam ketiga setelah strategi diterapkan, laporan cepat datang dari warung kopi dekat rel tanda seorang pemuda tinggi tampak mengguping percakapan 2 buruh tentang hadiah pelapor. Ketika pemilik warung menoleh pemuda itu keluar dan menyelinap ke gang. Tim sektor bergerak memotong jalur keluar ke arah rel dan ke arah bengkel. Pencarian menyapu gang-gang memeriksa 3 kos harian memeriksa loteng gudang kecil. Di loteng ditemukan botol air setengah habis, 2 roti murah dan koran tanggal hari itu. Indikasi persembunyian sementara ada namun target sudah pergi. Andi mengalihkan fokus ke pola kebutuhan dasar, makan malam murah, tempat tidur 1 malam, air bersih dan radio kecil. Titik penjualan radio bekas dipantau. Seorang pedagang elektronik mengaku menjual radio saku kepada pemuda tinggi berjaket lusuh dibayar dengan uang receh bercampur uang lusuh. Arah kepergian menuju Jemur Wonosari. Tim menutup kemungkinan keluar kota lewat jalur bus malam, memperbanyak patroli senyap di sekitar pabrik yang mempekerjakan borongan malam. Kesimpulan sementara dipaparkan bukti fisik mengikat Bayu pada lokasi pencetakan saksi menempatkannya di sekitar TKP pasca kejadian. Tekanan finansial dan konflik keluarga menguatkan motif pola pelarian konsisten dengan pelaku yang paham lingkungan berdisiplin menghindari identifikasi. Andi menegaskan perintah mempersempit radius pada kantong-kantong kos harian pekerja, menjaga ritme tekanan tanpa kebocoran informasi dan menyiapkan tim tangkap pada 2 jam rawan menjelang subuh dan sesaat setelah berita malam. Operasi memasuki fase penutupan lingkar. Daftar lokasi prioritas ditandatangani. Personel bergantian menjaga titik pengamatan. Setiap pergerakan mencurigakan diketat. Target belum tertangkap tetapi jalur geraknya makin tipis. Andi menutup briefing dengan instruksi singkat, tetap senyap, tetap sabar, ikuti kebiasaan kecilnya dan tangkap ketika ia merasa paling aman. Tim menetapkan Bayu Pranoto sebagai tersangka prioritas. Surat perintah penyelidikan khusus ditandatangani. Ibtu Andi Prasetyo membagi personel menjadi 3 unit administrasi, lapangan dan analisis. Sasaran langsung riwayat kerja, tempat tinggal sementara dan jaringan sosial Bayu dalam 3 bulan terakhir. Unit administrasi mengumpulkan data ketenaga kerjaan dari dinas dan para mandor. Nama Bayu tercatat di beberapa proyek lepas. Keterangan mandor pendiam mudah tersulut saat ditagih kerap meminjam uang makan lalu pergi sebelum masa kerja selesai. Catatan ini mendukung kemampuan teknis Bayu menggunakan semen dan membuat cetakan sederhana. Unit lapangan menyisir monokromo tandes Darmo dan deretan kos pekerja. Pemilik kos melaporkan pria tinggi membawa ransel besar dan karung kain menanyakan kamar harian tanpa identitas. Ciri fisik sesuai. Arah pergerakan mengarah ke gang-gang sempit yang terhubung ke pasar dan terminal. Unit analisis memeriksa ulang kamar kos yang ditinggali Suprianto dan Lestari. Papan kayu tipis dengan residu semen ditemukan di bilik sebelah yang pernah dipakai pemuda tak dikenal. Dimensi papan sesuai dengan balok semen di tepi berantas.
Serpikain berkampus semen di pojok bilik diambil untuk uji mikrotrase komposisi mineral kokok dengan sampel balok. Kancing logam yang sama modelnya dengan milik Suprianto terselip di sela papan. Kesimpulan bilik digunakan sebagai tempat pencetakan. Jejak finansial diperiksa. Di Gresik, Pegadaian mengkonfirmasi transaksi Februari 2019 satu motor digadaikan oleh pria berdeskripsi mirip Bayu tampak gelisah tangan bergetar. Setelah itu tidak kembali menebus. Informasi tambahan dari kawasan Kembang Jepun menunjukkan utang judi sekitar 30 juta rupiah dan penagihan keras awal tahun. Tekanan uang terverifikasi. Pengumuman resmi diterbitkan. Identitas dan foto Bayu disebarkan melalui media lokal, radio komunitas dan papan pengumuman terminal. Hotline siaga 24 jam, imbalan ditetapkan bagi pelapor yang menggara pada penangkapan. Koordinasi dilakukan dengan polsek sekitar jalur pelarian. Laporan pertama datang dari penjual makanan di Pasar Wonokromo. Pria tinggi membeli nasi murah menjelang tutup duduk membelakangi orang lalu pergi cepat. Rekaman CCTV menguatkan kemiripan. Arah keluarnya menuju deretan kos harian. Pemilik salah satu kos menyatakan tamu laki-laki menyewa semalam membayar tunai meminta tidak dikatat. Pagi berikutnya ia pergi setelah mendengar siaran radio tentang pencarian Bayu. Di kamar tertinggal masker kain berdebu semen dan koran berisi berita kasus. Masker diamankan residu sesuai campuran pada papan bilik. Seorang tukang bekak di Tandes melapor pernah menggantar pria tinggi ke kos kecil dekat bengkel las. Kamar kosong saat tim datang. Di tempat sampah bengkel ditemukan sarung tangan, karet kantong semen robek dan tali rafia. Pemilik bengkel mengingat ada orang yang menanyakan pinjaman gerobak. Pola kehati-hatian terlihat, transaksi tunai durasi tinggal singkat menghindari registrasi. Petugas terminal Joyoboyo menerima kesaksian pedagang asongan yang mengenali wajah di poster. Pria itu sempat naik ke loket lalu mundur ketika melihat patroli. Jejak digital terbatas. Satu ponsel bekas dijual kepat di kios pinggir jalan, kartu prabayar di dalamnya pernah menghubungi toko bahan bangunan menanyakan harga semen dan multiplex. Nomor dimatikan tak lama kemudian. Strategi tekanan lingkar luar diterapkan. Titik air bersih umum, dapur pekerja dan warung kopi baru dipantau. Petugas menyamar sebagai kuli harian. Brosur lowongan harian dibagikan sebagai umpan untuk mendorong target muncul di jalur yang diawasi. Patroli senyap ditambah pada 2 jam rawan menjelang subuh dan setelah siaran berita malam. Warung kopi dekat rel Tandes melapor pria tinggi datang 2 malam berturut. Ia memesan kopi murah mendengarkan berita kriminal, segera pergi ketika terdengar sirene patroli. Gelas yang ditinggalkan diambil untuk uji daktiloskopi. Hasil awal konsisten dengan sidik jari pada berkas lama keluarga. Titik pengamatan diperbanyak di radius 1 km. Fokus dialihkan ke kebutuhan dasar, target makanan murah malam hari, tempat tidur sekali pakai, air bersih dan radio saku. Penjual elektronik bekas di Jemur Wonosari mengonfirmasi penjualan radio kecil kepada pria tinggi berjaket lusuh, pembayaran dengan uang receh. Arah kepergian menuju ke deretan kos pekerja yang dekat jalur keluar ke terminal dan pasar. Laporan tambahan masuk dari sumur umum di Gagel. Warga melihat pria mirip Bayu mandi cepat meninggalkan sandal usang. Sandal diukur ukurannya sesuai dengan jejak di gudang kecil kawasan Tandes. Pemetaan ulang radius dilakukan. Kos-kosan diperiksa tanpa menggunakan penghuni. 2 penghuni melaporkan kehilangan pisau dapur dan pakaian bekas diduga diambil untuk bertahan. Pedagang rokok di dekat stasiun Wonokromo memberi keterangan bahwa pria tinggi membeli rokok dengan tangan bergetar. Saat nama Bayu disebut oleh pembeli lain, ekspresi wajahnya kaku dan langkahnya berubah cepat ke gang sempit yang menembus deretan kos. Tim sektor bergerak, jalur gang belakang diamankan. Akses ke rel ditutup. Posisi penutup ditempatkan di mulut gang mengarah ke pasar. Andi memerintahkan penangkapan tanpa keributan. Petugas plainclothes mengunci 3 pintu keluar. Tim kedua menunggu di jalur alternatif yang menuju terminal. Komunikasi radio dibatasi pada kode pendek. Warga sekitar diminta tetap beraktivitas normal untuk menjaga kamuflase. Sinyal dari pengamat di atap kos melaporkan pergerakan pria berjaket gelap memasuki pekarangan belakang dengan langkah tergesa. Bayangan tubuh sesuai tinggi target. Unit penangkap bergerak. 2 menit berikutnya jalan kecil sudah terkunci. Ruang gerak hanya menyisakan lorong paling sempit di sisi kiri bangunan. Status operasi lingkar keponggan tertutup. Instruksi akhir, amankan target hidup-hidup, prioritaskan keselamatan warga dan personel. Target Bayu Pranoto, status buronan, prioritas lokasi terakhir Wonokromo, gang sempit sekitar stasiun ditutup 3 arah. Tim plainclothes menyebar di titik air, warung kopi, pintu kos, unit cadangan siaga di jalur rel, pintu keluar pasar, terminal. Pengamat atap melaporkan pria tinggi berjaket gelap masuk pekarangan belakang, ciri fisik sesuai tubuh tinggi, langkah tergesa membawa kantong plastik. Perintah masuk diberikan. Tim pertama bergerak lewat pintu depan, tim kedua menutup pintu belakang. Pintu kayu didobrak, target ditemukan duduk di lantai kamar sempit, radio menyala, reaksi
bereaksi tidak melawan menatap kosong tangan gemetar borgol dipasang barang disita radio kecil sandal usang pisau dapur berkarat uang rese identitas diverifikasi sidik jari kokok dengan arsip kependudukan target diamankan ke Polrestabes Surabaya interogasi awal pertanyaan nama alamat pekerjaan jawaban pelan mengaku Bayu Pranoto umur 28 buru bangunan lepas tidak memberi keterangan lanjut hanya mengatakan Kapektim menyiapkan pemeriksaan lanjutan dengan pendamping hukum Humas mengumumkan penangkapan resmi media meliput gambar buronan dibawa dengan tangan terborgol warga sekitar lega memberi kesaksian tentang keresahan beberapa minggu terakhir evaluasi operasi keberhasilan penutupan radius efektif koordinasi antar unit langkar penggunaan saksi warga akurat kendala pergerakan target sangat lingka beberapa kali hilang jejak karena informasi simpang siur rekomendasi peningkatan jaringan intel di lingkungan kos murah dan pasar tradisional status akhir Bayu Pranoto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Suprianto dan Lestari barang bukti fisik saksi dan pengakuan awal mendukung proses hukum berkas disiapkan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan operasi pengejaran dinyatakan selesai. Bayu Pranoto ditahan di ruang interogasi Polrestabes Surabaya. Kondisi fisik lela wajah pucat tangan terikat borgol. Tim penyidik menyiapkan berita acara dokter forensik siaga memeriksa tekanan darah dan kondisi mental. Pertanyaan awal difokuskan pada kronologi. Bayu mengakui mengenal Suprianto dan Lestari sebagai pasangan yang tinggal bersamanya di Kos Darmo. Ia menyebut adanya pertengkaran uang hutang judi serta rasa benci yang menumpuk sejak lama. Jawaban diberikan singkat diselingi diam panjang. Tim forensik memaparkan bukti papan kayu berkampus semen masker kotor kancing baju korban sidik jari di gelas warung kopi serta sandal tertinggal di gagel. Bayu menunduk tidak menyangkal. Notulen mencatat pengakuan sebagian termasuk proses membeli semen, memotong papan, menyuang adonan lalu memindahkan balok ke tepi berantas. Rekonstruksi awal dilakukan di halaman markas. Figurasi dipasang untuk menggambarkan posisi korban dan pelaku. Bayu diarahkan memperagakan cara mengikat, memukul, memotong dan memasukkan bagian tubuh ke dalam cetakan. Petugas mencatat detail teknis waktu yang dibutuhkan serta alat yang digunakan. Semua sesuai dengan temuan TKP. Analisis psikologi menunjukkan pola perilaku antisosial pendiam mudah tersulut dendam pribadi. Latar belakang ditinggalkan keluarga terjebak hutang kehilangan pekerjaan. Motif utama ditetapkan kombinasi tekanan finansial dan kebencian pada figur ayah tiri serta ibu kandung yang dianggap mengkhianati. Berkas perkara diperkuat dengan keterangan saksi pemilik kos, pedagang pasar, tukang bekak, penjual elektronik serta pekerja proyek yang pernah berinteraksi dengan Bayu. Setiap kesaksian dikokohkan dengan waktu hilangnya korban. Semua konsisten. Humas menyampaikan pernyataan resmi tersangka berhasil diamankan, proses hukum berjalan, masyarakat diminta tetap tenang. Media menyorot detail interogasi, publik bereaksi campuran antara ngeri lega dan penasaran akan vonis yang dijatuhkan. Status akhir penyidikan masuk tahap pelimpahan. Jaksa penuntut umum menunggu berkas lengkap. Rencana persidangan dijadwalkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Bayu Pranoto tetap ditahan mendapat pengawasan ketat untuk mencegah bunuh diri maupun upaya kabur. Setiap tragedi menyimpan pesan. Kisah Bayu Pranoto, Suprianto dan Lestari menegaskan bahwa dendam, rasa ditolak serta tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang ke jalan gelap. Saat luka batin tidak disembuhkan, kebencian tumbuh dan akal sehat hilang. Dari sini kita belajar bahwa kehidupan memerlukan kasih sayang, komunikasi dan tanggung jawab. Pelajaran utama, keluarga harus dijaga, konflik harus diselesaikan dengan dialog bukan kekerasan. Uang dan hutang perlu dikelola bijak, jangan sampai menjerumuskan. Ketika pikiran gelap datang, carilah bantuan baik teman, keluarga maupun tenaga profesional. Hidup akan lebih ringan bila kita berani membuka hati dan meminta pertolongan. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi kita bisa mengendalikan sikap hari ini. Pilihlah membangun rumah batin dengan dasar sabar, empati dan pengendalian diri. Jangan biarkan amarah menjadi semen yang membatu dalam jiwa. Jika cerita ini memberi makna, dukung terus kanal ini. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan video kepada orang terdekat. Klik tombol like bila Anda merasa tersentuh serta tulis komentar agar kita bisa saling belajar dari pengalaman hidup.